Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Melanjutkan bab 1 pendahuluan dengan pembahasan pendekatan sosiologi kesehatan. Pendekatan sosiologi kesehatan. Di kalangan ahli sosiologi tidak terlalu terikat dengan suatu model tertentu dan selalu siap memberi pandangan-pandangan dengan model yang baru. Dan menurut mereka, pandangan-pandangan yang baru ini akan menghasilkan analisa yang lebih baik dari sebelumnya. Dalam upaya memahami suatu gejala sosial dalam masyarakat, maka studi dalam sosiologi kesehatan dilakukan dengan menggunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan emik dan pendekatan etik. Pendekatan emik menguraikan suatu gejala sosial sesuai dengan pandangan si pelaku sendiri, memahami perilaku individu atau masyarakat dari sudut pandang si pelaku sendiri. Misalnya, ada orang yang menggunakan pengobatan alternatif dengan menggunakan cara metafisika. Maka makna pengobatan dan keakurasian model pengobatan tersebut bukan menurut peneliti, melainkan harus diungkap menurut pengguna atau pelaku layanan pengobatan tradisional. Pendekatan emik relatif subjektif dan banyak menggunakan kata-kata atau bahasa dalam menggambarkan perasaan individu yang menjadi objek studi. Studi emik bersifat lebih unik, sukar untuk digeneralisasikan secara luas. Pendekatan emik mencakup upaya untuk mengkomunikasikan keadaan diri dalam dan perasaan individu yang berkaitan dengan suatu perilaku. Asumsi dari pendekatan emik ini adalah bahwa pelaku atau aktor suatu tindakan itu lebih tahu tentang proses-proses yang terjadi dalam dirinya daripada orang lain. Pengetahuan tentang proses mental ini diperlukan untuk memahami mengapa seseorang melakukan suatu tindakan atau mengapa dia menolak untuk melakukan tindakan tersebut. Pelaku atau aktor biasanya tidak dapat mengamati dengan baik proses-proses yang terjadi di dalam dirinya. Oleh karena itu, diperlukan orang lain yang dapat meneropong perasaan dan pikiran bawah sadar seseorang yang sebetulnya melandasi perilakunya. Peneropongan ini tidak perlu melalui psikoanalisa, melainkan menggunakan indikator nyata berupa nilai-nilai yang dapat diamati dari perilaku individu yang bersangkutan. Yang kedua, pendekatan etik, yaitu upaya menguraikan suatu gejala sosial atau interaksi sosial dari sudut pandang orang luar atau sudut pandang observer, atau menganalisa perilaku atau gejala sosial dari pandangan orang luar serta membandingkannya dengan budaya lain. Jika seseorang sedang melakukan pengamatan ilmiah, maka pengalaman dan pengetahuan ilmiah yang dimiliki dijadikan sebagai alat ukur atau standar dalam menjelaskan masalah interaksi sosial. Dengan demikian, maka pendekatan etik bersifat lebih objektif, dapat diukur dengan ukuran dan indikator tertentu. Dalam pendekatan etik, hal yang lebih penting adalah jika hasil pengamatan atau indikator antara beberapa orang itu ternyata sama, walaupun studi mereka dilaksanakan secara terpisah. Dengan demikian, pendekatan etik memberikan gambaran umum atau generalisasi dan ramalan tentang perilaku masyarakat dalam situasi tertentu. Kedua pendekatan ini dapat digunakan untuk studi antar budaya. Hanya etik memberikan perbandingan dan generalisasi, sedangkan emik menggambarkan keunikan penghayatan masing-masing individu atau kelompok.
Studi-studi sosiologi biasanya menggunakan kedua pendekatan ini guna memperoleh gambaran yang lebih lengkap tentang gejala yang diselidiki. Jika studi ini menggunakan informan untuk memperoleh informasi, maka informan itu dapat memberikan informasi yang bersifat etik. Misalnya, siapa saja yang datang dalam gotong royong maupun emik, misalnya apa makna upacara kremasi bagi penganut agama Hindu Bali. Oleh karena itu, dalam mengembangkan sosiologi kesehatan ini, seorang tenaga kesehatan dapat mengembangkan sikap verstehen atau memahami, yaitu kemampuan untuk menyelami apa yang dirasakan oleh pasien atau masyarakat itu sendiri. Setelah memahami apa yang dialami oleh pasien, baru pada tahap selanjutnya dianalisa berdasarkan ilmu kesehatan yang sudah dimilikinya. Dengan demikian, penerapan ilmu sosiologi kesehatan dapat disebut sebagai satu upaya membangun pendekatan terpadu antara etik dan emik, sehingga layanan kesehatan lebih bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya.